Kini, Daen terlihat berada di rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir di pemakaman Nenek Mija. Tampaknya Nenek Mija telah meninggal, dan Gabriel kembali ke surga, mungkin karena tugasnya di bumi telah selesai. Sementara itu, di rumah sakit, Kang Bitna terlihat meninggal, monitor jantung menunjukkan tidak ada lagi denyut. Pada saat itu, Daen memeluk Kang Bitna dan tangisnya pecah. Ketika air mata Daen menetes di wajah Kang Bitna, tiba-tiba denyut nadi Kang Bitna kembali normal. Kang Bitna kemudian mendapati dirinya berada di neraka. Di sana, Bael marah karena ketidaktaatan Kang Bitna dan menjatuhkan hukuman kematian kekal. Namun, Gabriel tiba-tiba muncul atas nama Tuhan. Tuhan memutuskan memberi Justitia kesempatan hidup lagi karena kebaikan hati dan usahanya menenangkan orang-orang yang berduka. Karena keputusan Tuhan bersifat final, Bael tidak bisa menolak dan pergi dari sana. Kang Bitna akhirnya menyadari bahwa Nenek Mija telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya dari neraka. Gabriel menjelaskan bahwa sebelumnya, ia menguji ketulusan Kang Bitna dengan memintanya melepaskan tekadnya. Gabriel lalu menyembuhkan luka tusuk di tubuh Kang Bitna dan memintanya kembali ke dunia. Seketika itu juga, Kang Bitna terbangun di rumah sakit dalam keadaan pulih sepenuhnya, tanpa bekas luka. Daen segera menerima telepon dari Unsop yang memberitahu bahwa Taegyu telah melarikan diri. Di tempat lain, pengacara Taegyu menyerahkan paspor palsu dan uang tunai untuk membantunya kabur. Namun, Taegyu malah membunuh pengacara itu dan pergi. Tak lama, Taegyu mendapat telepon dari seseorang yang menginformasikan bahwa ada masalah dengan paspor tersebut. Ternyata, ini adalah jebakan dari Kang Bitna yang membuat Taegyu menemuinya. Kang Bitna bertanya sekali lagi apakah Taegyu sudah bertobat, namun Taegyu hanya menjawab dengan sinis. Kang Bitna lalu mengundangnya ke dunianya untuk menghukumnya. Di sebuah hutan, Kang Bitna memulai perburuan, membidik Taegyu dengan panah. Taegyu berlari untuk melarikan diri, namun akhirnya tewas terkena panah Kang Bitna. Setelah itu, Kang Bitna membawa Taegyu ke neraka dan bertindak sebagai hakim di sana. Ia menyuruh Taegyu bertarung dengan seseorang yang tampak seperti Jegul, tetapi ternyata adalah Satan. Dalam pertempuran itu, Satan dengan mudah mengalahkan Taegyu. Kang Bitna kemudian membawa Taegyu ke rumah lamanya Daen. Ketika Taegyu mencoba menyerang, Kang Bitna langsung memotong pergelangan tangannya, membuatnya berteriak kesakitan. Namun, meskipun terluka, Taegyu tetap berbicara kasar dan menyatakan bahwa ia hanya membasmi orang-orang tidak berguna menurut pandangannya. Mendengar itu, Kang Bitna dengan tegas menghabisi Taegyu. Taegyu terus memohon belas kasihan dan berjanji akan menuruti semua perintah Kang Bitna. Kang Bitna kemudian menyuruhnya mengganti pakaian dengan seragam penjara dan memukulnya hingga babak belur dan berdarah. Ia memperingatkan Taegyu untuk bersiap menghadapi siksaan abadi di neraka, lalu menusuknya dengan pedang neraka dan mengirimnya ke sana. Keesokan paginya, tim polisi tiba di rumah Taegyu dan menemukan 14 peti mati di halaman sebagai penghormatan bagi para korban yang dibunuh oleh Taegyu. Di sana, mereka juga menemukan Taegyu tergantung di tiang kayu. Sementara itu, Kang Bitna dan tim dari neraka berkumpul di pemakaman Nenek Mija untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka menonton berita tentang kematian Taegyu dan penemuan seluruh bagian tubuh korban yang sebelumnya diambil oleh Taegyu, yang ditemukan di TKP. Semua ini adalah hasil tindakan Kang Bitna dan tim neraka. Kang Bitna dan timnya memberi penghormatan kepada Nenek Mija, bahkan ia menyebut Nenek Mija sebagai teman. Setelah itu, Daen dan Kang Bitna berbincang. Daen meminta Kang Bitna untuk tidak kembali ke neraka. Kang Bitna menjawab bahwa, untuk sementara, ia tidak perlu kembali. Kilas balik menunjukkan Bael menemui Kang Bitna dan memberi selamat atas keberhasilannya menyelesaikan misi di bumi. Kang Bitna diberi pilihan untuk kembali ke neraka dan tetap setia pada Bael. Kang Bitna setuju, namun dengan satu syarat, kembali ke masa kini. Kang Bitna menjelaskan bahwa ia mendapat cuti selama 3 tahun, sehingga ia bisa tinggal di dunia selama 3 tahun sebelum kembali ke neraka. Meskipun mereka mungkin harus berpisah di masa depan, mereka berdua berjanji akan memanfaatkan waktu yang ada untuk berbahagia bersama. Keesokan harinya, Kang Bitna merapikan meja kerjanya, mengemas barang-barangnya, dan berpamitan dengan seluruh rekan di kantor. Ia juga berpamitan dengan penghuni apartemen Wang Chon dan meninggalkan kota dengan mobil merahnya. 2 tahun kemudian, Kang Bitna masih berprofesi sebagai hakim di wilayah lain dan tetap berhubungan dengan Daen. Pada hari itu, Kang Bitna menemui Daen, meskipun mereka hanya memiliki waktu setahun lagi bersama.
Kang Bitna menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjadi hakim yang adil di dunia. Kang Bitna meminta maaf karena terkadang bersikap egois, namun Daen mengatakan bahwa ia tidak keberatan, mengingat sifat itu memang bagian dari diri Kang Bitna. Saat mereka akan berciuman, Kang Bitna menerima telepon yang mengabarkan bahwa ia akan dipindahkan kembali ke pengadilan pusat di Seoul, sehingga ia harus segera berkemas. Kemudian, kita melihat kabar dari beberapa orang di Hanchon yang pernah ditolong oleh Kang Bitna saat persidangan, mereka tampak telah menjalani kehidupan yang baik. Sementara itu, Mando terlihat tengah menjalani perjalanan spiritual di sebuah kuil. Kang Bitna kembali ke apartemen Wang Chon dan disambut hangat oleh semua orang. Ada juga perubahan besar pada Mi Ung-suk, surat dari Sunho tampaknya sangat membantu pemulihannya. Kini, di rumah Mi Ung-suk terdapat foto-foto bersama Jun dan keluarganya, dan ia tampak bahagia, hidup harmonis dengan Jun dan menantunya. Pada malam itu, Kang Bitna dan Daen menikmati waktu bersama dengan bahagia, karena sekarang mereka bisa bertemu setiap hari di kota yang sama. Keesokan harinya, suasana kota dipenuhi kegembiraan. Di luar gedung pengadilan, terpampang spanduk penyambutan untuk Kang Bitna, dan seluruh staf pengadilan menyambutnya dengan sukacita, sangat berbeda dari penolakan yang dulu pernah ia hadapi. Tentu saja, Kang Bitna merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan, mengingat waktunya sebagai manusia terbatas. Kepala hakim yang dulu bersahabat dengan Kang Bitna kini sukses menjadi seorang YouTuber dengan lebih dari 100 subscriber. Setelah itu, Dahi, Putri Soyong, menemui Kang Bitna bersama seorang teman, yang ternyata adalah Gabriel yang kembali ke bumi dalam wujud lain. Mereka pun menikmati burger bersama, mengenang masa-masa menyenangkan di masa lalu. Suatu hari, saat Kang Bitna sedang bekerja di ruang hakimnya, Bael tiba-tiba muncul dan memberitahunya bahwa Lucifer menawarkan kesempatan, jika Kang Bitna berhasil menghukum mati 10 pendosa dalam waktu 1 tahun, Lucifer akan mengizinkannya hidup sebagai manusia. Meskipun Bael berharap Kang Bitna menolak tawaran ini karena ia adalah satu-satunya penerusnya, ia tetap meminta Kang Bitna segera membuat keputusan. Kang Bitna kemudian menceritakan tawaran dari Lucifer kepada Daen. Ia merasa bimbang, karena jika menerima tawaran itu, ia mungkin harus memberi hukuman ringan kepada para pendosa, yang bisa melukai hati para korban. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai hakim. Daen mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengatakan bahwa ia percaya Kang Bitna akan melakukan yang benar serta menggunakan kebijaksanaannya untuk membuat keputusan terbaik. Kita kemudian melihat Kang Bitna menangani berbagai kasus yang benar-benar menguji kesabarannya, namun tampaknya ia bertekad untuk tetap berada di jalan yang benar, setidaknya untuk saat ini. Setelah sidang selesai, Kang Bitna bertemu sekelompok anak-anak di depan patung Dewi Keadilan. Adegan ini mengingatkan kita pada awal cerita, ketika Kang Bitna berbicara kepada anak-anak tentang nilai yang diperjuangkan oleh Dewi Keadilan dan mengungkapkan bahwa ia adalah seorang hakim dari neraka. Demikianlah akhir dari kisah ini, yang mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan di dunia ini akan mendapatkan balasannya, baik itu perbuatan baik maupun buruk. Maka, mari kita jalani hidup dengan selalu berbuat baik, meskipun ada orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Terima kasih sudah menonton. 뉴욕에서 온 판사.